Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi sama kakak-kakak di sini ya. Pastinya pada kangen kan ya? Nah, adik-adik udah belum mandi? Udah pada ganteng? Udah pada cantik-cantik? Oke, Alkitabnya udah disiapin semua belum? Ya, kalau udah, kita mau mulai ibadah sekolah minggu online kita ya. Oke adik-adik, selamat beribadah. Setelah kita mengikuti opening pembukaan untuk ibadah pada minggu pagi ini, saatnya kita memuji nama Tuhan. Untuk kali ini lagu yang akan kita nyanyikan diambil dari Kidung Ceria nomor 213. Yuk yang punya Kidung Ceria kita buka bersama-sama. Kidung Ceria 213 judulnya Dengar Panggilan Tuhan. Kita sama-sama ya belajar menyanyikannya ya. Yuk Kalki yuk. Ayat 1 dan ayat 2. Dengar panggilan Tuhan dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Kedua, gunakanlah bakatmu, pemberian kasih-Nya, amalkanlah karyamu bagi manusia. Nah, adik-adik, tiba waktunya kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami menghadap kehadirat-Mu, mengucapkan syukur terima kasih kami atas penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan mampukan kami untuk kami dapat mengerti dan boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Perjanjian Baru. Bacaan kita dari Ibrani 1 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Kak Butet ulangi lagi. Bacaan kita pagi hari ini terambil dari Ibrani 1 ayatnya yang pertama hingga yang keempat. Ibrani 1 ayat yang pertama hingga yang keempat yang menyatakan, Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Judul bacaan kita dalam Alkitab pada pagi hari ini adalah Allah berfirman dengan perantaraan anaknya.
Dan tema kita pada pagi hari ini menurut SPA adalah patuhi dan lakukan. Sebelumnya Kak Butet mau tanya dulu ya. Patuh, ada kata-kata patuh ya. Apa sih patuh? Patuh itu apa? Jadi pasti sering dengar ya. Atau mungkin sering tidak patuh lah. Sering tidak patuh. Patuh. Apa kakak-kakak? Ada yang tahu? Menuruti. Menurut ya. Patuh itu nurut. Apalagi patuh. Taat. Melakukan apa yang diperintahkan. Ya, melakukan apa yang diperintahkan. Intinya nurut ya. Nurut. Manut. Manut lah. Kalau bahasa Jawanya itu manut. Ya. Nah, pada bacaan pagi ini, apa sih yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita patuhi dari firman Tuhan pada pagi hari ini? Apa ya? Apakah? Dari bacaan kita pada pagi hari ini, Lakukan perintah Tuhan lakukan perintah Tuhan ya. dan menjauhi larangannya. Patuh. Kalau pada zaman dahulu itu Tuhan Allah berbicara melalui perantaraan siapa? Nabi. Perantaraan para nabi. Pada akhir zaman, pada zaman akhir ini Tuhan berbicara kepada kita melalui perantaraan anaknya. Kalau zaman dulu para nabi, pada zaman akhir Tuhan berbicara melalui perantaraan anaknya, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan ingin apa? Tuhan Allah menginginkan apa dari Tuhan Yesus pada perikop kita pada pagi hari ini? Tuhan menginginkan agar Tuhan Yesus tugas dari Allah Bapa sebagai juru selamat. ya, Tuhan Allah menginginkan Tuhan Yesus untuk datang ke dunia ini menyelamatkan manusia. Menyelamatkan dari apa? Menyelamatkan dari dosa-dosa manusia. Terus gimana caranya? Apa yang harus Tuhan Yesus lakukan supaya Tuhan Yesus bisa melakukan perintah Allah dengan menebus dosa manusia? Disalib, Kak. Nah, itu ya. Dengan cara disalib. Adik-adik mesti pernah lihat ya film waktu Tuhan Yesus disalib ya. Enak nggak sih disalib itu? Wah, sakit ya. Dipaku, tangannya dipaku, Pakai kakinya mahkota dipaku. duri. Ya, mahkota duri. Kalau sekarang mahkotanya bagus-bagus ya Kak. Incas. Ada dari bunga lah, incas itu ya. Tapi kalau Tuhan Yesus tidak, dia harus menderita memakai mahkota duri. Waduh. Duri yang kecil saja, duri bunga kita, duri aja sakit ya. Apalagi itu, wah durinya besar, taruh di kepala sampai berdarah. Itu Tuhan Yesus mau nggak? Mau. Ya, Tuhan Yesus mau. Padahal kan tahu ya Kak, Tuhan Yesus tahu ya kalau disalib itu pasti menderita, sakit, diludahin, ditusuk lambungnya, dicambuk. Ngangkat salib itu berat, ya jalan salib itu berat. Tapi Tuhan Yesus mau, karena Tuhan Yesus apa? Tuhan Yesus patuh kepada Bapaknya. Ya, seperti pada firman Tuhan pada pagi hari ini, kita harus patuh dan melakukan. Nah, itulah yang dilakukan Tuhan Yesus. Dia mau patuh dan melakukan. Patuh apa? Mau menebus dosa manusia dengan cara apa? Dengan melakukan pengorbanan dirinya di kayu salib. Nah, kalau sekarang Tuhan, apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita juga harus ikut disalib? Kan ya enggak mungkin. Ya enggak itu bukan kita ya. Dengan apa kakak-kakak ada yang tahu? Turut sama orang tua Kak. Nurut sama orang tua. Rajin ibadah. Menyanyikan pujian. Memuji Tuhan. Ya, itu salah satu bentuk kepatuhan kita kepada Tuhan. Kalau di rumah kita patuhnya sama siapa? Sama orang tua, orang yang lebih tua. Apa? Oma, opa, tante, pokoknya orang yang lebih tua. Kalau di sekolah dengan siapa? Dengan guru. Dengan guru, ya Bapak
guru, teman-teman kita juga harus apa? Menghormati ya, nggak boleh saling menghina, nggak boleh nakal. Itu adalah salah satu bentuk kepatuhan kita kepada Tuhan. Nah ini yang diinginkan Tuhan buat adik-adik semua, nggak cuma adik-adik, kakak-kakak juga ya. Semua kita harus patuh dan juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Menjauhi larangannya. Kita juga patuh loh Kak sama Kak Dangu, kita patuh ya. Kita menghadap kamera terus ya Kak. Iya, Kak Dangu bilang action. Cut. Oke Kak Dangu. Terus sekarang ini masa pandemi ini, nah itu Kak, adik-adik suka bolong-bolong ibadah online ya, ayo. Ya, ibadah kita walaupun melalui online, kita harus tetap beribadah kepada Tuhan sebagai wujud apa? Wujud patuh kita kepada Tuhan, wujud ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan sudah memberkati kita semua, sudah menjaga kita, memberikan mama papa yang baik, orang-orang yang baik di sekeliling kita. Apalagi kalau pandemi ini kita nggak boleh apa? Kita patuh sama protokol kesehatan. Adik-adik kalau nggak perlu sekali kita nggak usah keluar rumah. Terus kalau habis dari pergi-pergi ya, walaupun main cuman deket rumah aja keluar gitu, kalau mau masuk rumah kita harus cuci tangan dulu, ganti pakaian, ganti baju ya. Kalau kita pergi jauh juga pulang rumah jangan langsung masuk kamar, nggak boleh ya. Kita cuci tangan atau langsung mandi langsung mandi. Dan jangan lupa kita harus selalu memakai masker ya. Kalau kakak ya pakai masker, kita harus makan ya. Kalau nggak makan makanan yang bergizi juga kita akan lemas. Cuci tangan terus nggak makan Kasihan. Iya, kalau nggak makan kan kita nggak kuat lah. Itu kalau kita kondisinya nggak fit, kuman itu gampang ngedrop, kuman gampang masuk ya. Jadi kita juga harus melakukan mematuhi protokol kesehatan pada saat ini. Nah, adik-adik supaya kita kuat. Kalau kita nggak patuh, apa yang akan terjadi sama kita semua? Gampang sakit Kak. Nah, soalnya Kak Ika sering gitu ya, gampang sakit, ayo cuci tangan sama anaknya gitu. Nggak cuma Kak Ika, semua ya kita harus patuh dan melakukan apa yang menjadi peraturan pemerintah saat ini, ya kan? Kalau kita nggak patuh, ya itu kita akan sakit. Kan nggak ada yang mau sakit saat ini ya. Nah, kita berdoa sama-sama dengan kita menjaga, dengan kita patuh, dengan kita melakukan apa yang harus kita lakukan saat ini, kita terbebas dari virus corona. Dengan kita patuh, dengan kita melakukan firman Tuhan, kita akan senantiasa dilindungi Tuhan, diberkati Tuhan. Amin. Apapun keadaan kita sekarang ini, walaupun masa pandemi, kita tetap bisa beribadah bersama-sama, ya kan kakak-kakak? Iya, Kak. Mama papa juga sayang sama kita, kakak adik juga, walaupun belajar juga mungkin dari rumah, itu untuk kebaikan kita semua, agar kita terhindar dari virus corona ini, mas COVID ini. Nah gitu ya adik-adik, firman Tuhan pagi ini mengajarkan kita senantiasa patuh, terutama patuh kepada firman Tuhan, kepada orang tua, dan kita melakukan firman Tuhan, melakukan segala kebaikan di sepanjang hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Adik-adik yang manis, untuk merespon firman Tuhan pada pagi hari ini, kakak-kakak layan akan menyanyikan satu pujian yang berjudul Kakak Yosi, kita kerja sama-sama. Sama siapa Kak? Kita kerja sama-sama, sama-sama buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati.
senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Mari adik-adik. Oke, lucu ya. Kita berdoa. Angkat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Tuhan sudah menyertai kami. Kami boleh mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan, mampukan kami untuk kami boleh melakukan firman-Mu. Kami boleh patuh melakukan firman-Mu, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, agar kami bisa menyenangkan hati-Mu. Tuhan, kami mau berdoa untuk adik-adik layan kami yang meskipun beribadah secara online. Tuhan memberkati adik-adik semua bersama keluarganya. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan semangat dalam menjalani aktivitasnya meskipun hanya di rumah saja ya Tuhan. Kami berdoa untuk kakak layan, supaya Tuhan memberkati agar senantiasa tetap semangat dalam pelayanannya. Kami berdoa untuk gerejamu di Kabumi ini, Tuhan memberkati agar kami dengan adanya pandemi ini tidak membuat kami jauh daripada Tuhan, tapi semakin mendekatkan kami pada Tuhan dan senantiasa berpengharapan pada-Mu Tuhan. Bagi gereja-gereja kami di Kabumi ini, Tuhan berkati dengan segala pelayanannya. Biarlah setiap apa pelayanan yang kami lakukan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk bumi ini yang masih dilanda pandemi COVID-19. Tuhan kiranya memberkati agar supaya virus ini segera berlalu dari muka bumi ini Tuhan, sehingga setiap aktivitas kegiatan kami boleh berjalan lancar seperti sedia kala ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk kedua orang tua kami, kiranya Tuhan senantiasa memberkati Mama Papa, memberikan kesehatan, memberikan berkat, sehingga apa yang kami butuhkan saat ini boleh Tuhan cukupkan. Adik-adik yang sekolah online, Tuhan juga berkati, setiap tugas dan materi yang diberikan boleh dikerjakan dengan baik, dan apa yang menjadi tugas tanggung jawab boleh diselesaikan dengan baik. Ya Tuhan, inilah doa kami. Ampunilah akan segala dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, Kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Kiranya apa yang sudah kita dengar bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, adik-adik harus selalu patuh terhadap firman Tuhan, patuh terhadap orang tua, patuh terhadap aturan protokol kesehatan. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.